Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas bertemunya rival abadi lama. Nah, bagaimana ceritanya kok bertemunya rival abadi lama ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan besok antara Persis dan Persebaya ini adalah pertandingan yang mempertemukan antara rival abadi ataupun rival lama ya. Mungkin bisa dibilang sih seperti itu. Nah, pertandingan esok itu nanti akan cukup gayeng ya nantinya Persis dan Persebaya ini. Setelah sekian lama klub ini itu tidak bertemu dalam liga resmi. Kalau uji coba mereka sering sekali bertemu. Bahkan kemarin waktu pertandingan berhenti itu Persis dan Persebaya melakukan uji tanding di Stadion Manahan. Mereka bahkan Persis terbantai dengan skornya cukup ya mengenaskan juga untuk Persis Solo ini. Nah, setelah itu dua tim ini itu selalu berbeda kasta ataupun ya tidak bertemu setelah 2007 ya. Terakhir kali mereka itu bertemu itu dalam liga itu resmi ya, ini dalam liga resmi di final ya, di ISL ya 2007. Nah, tapi paling gayeng memang dulu ini 2006-nya ya. Final 2006 itu memang mempertemukan kedua tim ini, Persebaya dan Persis ini memang sejarah panjang bagi kedua supporter ini. Jadi mereka itu mempunyai sejarah yang cukup buruk ya untuk kedua supporternya. Bahkan saling berrivalitas, mereka saling melempar-lempar batu dan lain-lain. Ya, kita sudah pernah menceritakannya ya di atas kereta ataupun sebaliknya sama aja. Solo ketika lewat sana pasti di hadang dan lain-lain. Tapi setelah beberapa waktu lama tidak bertemu, mereka akhirnya menyatakan untuk damai ya. Saya juga senang dengan kabar itu dulu ya. Nah, sekarang mereka kan sudah berdamai. Ini akhirnya klubnya juga bertemu kembali dalam liga resmi, Liga 1 ya. Di liga yang bener-bener ya mungkin mereka nantikan liga tertinggi di Indonesia antara Persis dan Persebaya. Walaupun saat ini kondisinya kedua tim ini sedang sama-sama punya banyak masalah ataupun sama-sama punya problem. Dalam arti memang kalau dari Persebaya mungkin saja saat ini dengan kondisi tim yang ala kadarnya seperti ini, seperti ya pemainnya itu cuma ya ala kadarnya, tidak sekuat mewah ya, bisa dibilang sih seperti itu Persebaya. Dan Persis Solo masih dengan sama membuang-buang duit dengan membeli pemain yang nggak jelas jeluntrungnya, ataupun ya Persis ini masih dengan masalah yang sama ataupun scoutingnya yang kurang bagus di klub Persis Solo ini. Kalau Persebaya sih scoutingnya bagus tetapi finansialnya yang kurang bagus. Kalau Persis finansialnya bagus tapi scoutingnya kurang bagus ya. Kedua tim ini mempunyai masalah yang cukup rumit dan cukup konkret. Nah, menurut pendapatmu Cuk tentang derby nanti ini Persis dan Persebaya ini bagaimana ini menurut pendapatmu? Apakah Persis akan terbantai lagi ini dengan skor cukup telak lagi, atau mungkin malah Persis bisa mengimbangi, atau mungkin malah bisa menang ini? Ya, kalau untuk pertandingan nanti itu kan 50-50 sih sebenarnya, karena memang kondisi kedua tim sudah tidak bagus-bagus banget sih. Untuk saat ini nggak bagus-bagus banget. Dari beberapa Persebaya itu berapa kali menelan kekalahan, dan Persis Solo juga beberapa kali menelan kekalahan. Jadi ya kondisi kedua tim ya standar papan tengah papan bawah lah, itu yang realitanya sih seperti itu ya. Tapi yang poin kita itu memang bukan di situ. Poin kita adalah mengulik sejarah kedua tim ya, karena memang ini kedua tim ini adalah pendiri PSSI, klub yang bersejarah lah ya. Mereka pendiri PSSI, mereka pernah bertemu di momen puncak divisi 1 tahun 2006. Saat itu final di Brawijaya, sering yang kita bahas ya. Tapi dari situ itu muncul benih-benih konflik antar supporter, dan paling gegernya sih ketika Liga ISL tahun 2007. Jadi momen panas lah ya itu. Dan gongnya itu 2010 ketika Persebaya away Bandung ya.
bonek melewati kota Solo dan saat itu ada pelemparan batu ya, antara kedua supporter lah ya, yang ya supporternya bonek itu juga melempar batu ke warga Solo dan akhirnya dibalas lagi oleh warga Solo untuk melempari bonek. Tapi kan itu kan masa lalu yang dan sudah tertutup lah ya, tutup buku benih-benih konflik itu, dan sekarang memang kedua supporter sudah berdamai. Dan sekarang itu kita akan melihat ya kedua tim ini bertemu lagi setelah sekian lama ya, nggak ketemu terakhir 2007, berarti sekitar 15 tahun atau 16 tahun ya, kurang lebih seperti itulah ya. Lama banget ya menunggu momen ini ya. Ya betul sekali, momen ini sangat lama sekali ya, yang kita tunggu-tunggu juga ini pertandingan ini sebenarnya. Selain derby Jateng, selain derby Solo Sleman, selain Sleman PSIS ya, pertandingan klub-klub besar antar klub-klub besar ini yang kita tunggu ya. Nah, Persebaya sendiri 3 pertandingan terakhir ini mengalami kondisi yang cukup buruk ya, bisa dikatakan sih juga nggak lebih baik daripada Persis Solo. Nah, Persebaya mengalami 1 kekalahan, 2 imbang. 1 kekalahan waktu melawan Persib Bandung, imbang melawan Persik Kediri, imbang melawan Persija Jakarta. Wah, ini Persebaya juga konkret ini masalahnya. Jadi cukup sulit sekali untuk ditebak ya, nantinya ya Persebaya nanti dan Persis Solo ini. Persis Solo pun juga sama ya, tidak lebih baik dari Persebaya juga Persis Solo ini. Wah, Persis Solo ini konkret sekali masalahnya ya. Pertandingan terakhir Persis ini bahkan ya bisa dikatakan itu buruk lah. 4 pertandingan terakhir ini Persis hanya bisa menang melawan Rans Cilegon, lalu melawan Arema kalah, melawan Barito Putra imbang, melawan Persib Bandung kemarin juga mengalami kekalahan yang tragis ya. Gol di menit-menit akhir itu cukup tragis. Ya nanti saya harap sih pertandingan berjalan cukup seru ya. Tidak bisa ditebak juga, susah sih kalau untuk menerka-nerka nanti siapa pemenangnya, siapa yang akan menang. Pasti nanti jual beli serangan itu akan terjadi di laga Persis dan Persebaya. Kalau prediksi saya pribadi, saya melihat dari pola permainan ya, pola permainan Persis dan Persebaya harusnya Persis di atas kertas unggul melawan Persebaya, tetapi sepak bola sekarang ini tidak bisa dihitung secara sistematis seperti itu. Jadi kita harus ya melihat kondisi lapangan juga seperti apa dan bagaimana nantinya keadaannya para pemain tersebut. Soalnya sepak bola Indonesia ini juga tidak bisa gampang ditebak seperti sepak bola luar negeri yang sistematis seperti itu ya. Nah, menurut pendapatmu Cuk, ini menang sopo iki pendapatmu iki? Imbang apa menang Persebaya apa menang Persis sih? Kalau Persebaya versus Persis Solo, prediksi saya imbang ya. Karena memang kedua tim ini ya akhir-akhir ini sangat lemah sekali ya. Faktanya seperti itu. Jadi sama-sama lemah ya imbang. Nah, kecuali memang Persis sedang on fire atau Persebaya sedang on fire, satunya lemah, satunya on fire. Nah, itu kan bisa kita prediksi salah satu menang. Tapi kalau ini kan sama-sama lemah, sama-sama down, jadi imbang lah, John. Ya betul. Kalau saya sih biasanya memprediksinya dari beberapa 3 kali pertandingan terakhir ataupun beberapa kali pertandingan terakhir kemarin seperti apa. Misal Persis superior menang lawan Persebaya ini saya cukup pasti optimis sekali kalau untuk kalah. Nggak menang loh ya, kalah loh ya. Sepak bola Indonesia biasanya sih seperti itu, biasanya habis menang kok kalah. Tapi kalau untuk pertandingan biasanya itu kalau klub besar di peringkat bawah habis kalah nanti biasa nih kui menang. Nah, prediksinya sih seperti itu kalau hitung-hitungan saya pribadi ini ya. Tapi juga jangan untuk terus dinggo acuan judi kaya ngono, Pak. Nah, itu juga repot juga ya nantinya. Biasanya sih saya hitung-hitungannya sih itu. Kalau untuk Liga Indonesia memang agak sulit di Liga Indonesia. Jadi beberapa kali pertandingan memang kalau dihitung seperti itu pasti ya mungkin sekitar 70% itu benar. Prediksi seperti itu loh ya. Prediksi secara manual, secara cocok logi lah ya, kalau bahasa admin sepak bola sih seperti itu, bahasanya itu cocok logi. Nah, kalau per 3 pertandingan mereka habis menang, pasti pertandingan selanjutnya kalah. Nah, itu aja sih. Nah,
Mungkin itu saja perbincangan kita tentang rivalitas klasik ini ya, kalau bisa dibilang sih seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.